fanatik. Kebanyakan orang sekarang itu tidak bisa membedakan. Padahal Islam itu jelas. Pada saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, salam NKRI harga mati. Bertemu kembali dengan channel Bejo Dunyo Akhirat. Polemik nasab masih terus bergulir, entah sampai kapan berakhirnya. Salah satu indikasi kenapa polemik nasab ini terus bergulir itu karena minimnya pengetahuan tentang agama. Terus di situ itu ada doktrin yang dilakukan oleh oknum-oknum dari Pahlawi, memanfaatkan ketenarannya, memanfaatkan nasabnya, seperti itu. Kita harus bisa membedakan mana itu mahabbah, mana itu fanatik. Kebanyakan orang sekarang itu tidak bisa membedakan. Padahal Islam itu jelas. Pada saat kita disuruh berbakti kepada orang tua, kedua orang tua kita, itu ada batasan-batasan, ada koid. Koidnya apa? Selama perintah dari kedua orang tua kita itu tidak melanggar syariat, kita wajib mengikutinya. Tapi kalau sudah melenceng dari syariat, ya sudah, kita tidak diwajibkan untuk mengikutinya. Kan seperti itu. Di medsos ada salah satu oknum pengaku Habib mengatakan bahwa mengikuti kepada cucu keturunan baginda Rasulullah SAW manute itu bila koyidin, tanpa adanya koyid. Tidak harus pintar, kan gitu, tidak harus kaya, tidak harus menguasai bidang ilmu, kan gitu. Kalau menurut saya terlalu berlebihan itu, statement seperti itu terlalu berlebihan. Jadi manute awake yang bila koyidin itu pertama dengan Allah, kedua dengan baginda Rasulullah SAW. Sampai di situ itu di firman Allah Al-Quran itu tidak boleh kita berbantah-bantah tentang ayat Quran, itu harga mati. Nah, sebagaimana sabda yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW itu juga harga mati. Tidak boleh kita berbantah-bantahan tentang itu semua, kan gitu. Bahkan fenomena akhir zaman itu sering kita melihat di media sosial. Hadis ini tidak boleh diamalkan. Statement-statement seperti itu berbahaya dengan alasan hadisnya itu dhaif. Padahal jumhur ulama itu mengatakan hadis dhaif untuk fadhailul amal itu boleh diamalkan. Iya, kalau beneran hadisnya itu dhaif. Kalau hadisnya sahih, seseorang yang berani mengingkari satu hadis itu bisa terjerumus kepada kekufuran. Makanya mengikuti manut itu hanya kepada Allah dan baginda Rasulullah SAW, kan gitu. Lah adapun ahli baitnya, keturunannya yang mengaku-ngaku keturunannya, kita itu cuma disuruh untuk mempercayainya.
mempercayainya dan ya percaya bahwa baginda Rasulullah SAW punya keluarga, punya ahli bait, sampai sekarang itu masih eksis. Kan seperti itu. Tidak harus fanatik buta, terus apa-apa yang disampaikan oleh ahli bait, yang mengaku ahli bait itu kita telan mentah-mentah. Nah, makanya agama ini mengajarkan kita mahabbah. Bagaimana agama mengajarkan seseorang yang mahabbah itu, man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Barang siapa yang cinta sesuatu, mahabbah sesuatu, maka akan menjadi budak sesuatu tersebut. Nah, pada saat seseorang itu cinta yang berlebihan sampai menjurus kepada fanatik, nah itu yang dilarang. Jadi cintailah sesuatu itu ala kadarnya. Yang penting kita tidak mengingkari. Yang penting kita masih percaya. Jangan ditelan mentah-mentah. Teruntuk para muhibbin yang mengaku pecinta dzurriyyatur Rasul, tolonglah jangan terlalu berlebihan, terlalu ekstrim sampai fanatik, apalagi fanatik buta. Yang rugi kalian sendiri. Disuruh apa-apa manut. Nah, padahal apa yang disuruh itu menjerumuskan dan berbenturan dengan hukum negara. Yang rugi siapa? Yuk kalian sendiri. Makanya Islam itu tidak mengajarkan fanatik, tidak pernah. Karena fanatik itu akan menjadi permasalahan yang akan menimbulkan kemadorotan kalau berlebihan. Ya contoh saya NU, tapi saya tidak fanatik terhadap Jamiah NU saya. Saya tetap menghormati amaliyah-amaliyah yang lain, yang selainnya NU, dalam batasan-batasan ukhuwah Islamiyah, kan seperti itu. Saya tidak fanatik seumpama saya melihat orang yang tidak suka tahlilan. Saya tidak fanatik kepada orang yang di situ pada saat menjadi imam tidak membaca basmalah pada saat membaca surah Al-Fatihah. Tidak. Saya tidak fanatik kepada orang yang di situ itu sholat subuh tidak pakai qunut. Biasa saja lah. Makanya kita harus bisa membedakan. Tugas kita mempercayai dzurriyyatur Rasul dan menumbuhkan rasa cinta, mahabbah kepada dzurriyyatur Rasul. Tapi yang asli, kalau sekarang itu kan banyak mengaku dzurriyah, mengaku cucu Nabi, pengakuan mereka saja tanpa bisa membuktikan keasliannya, keoriannya. Disuruh membantah tesis dari Kiai Imaduddin tidak mampu, terus disuruh tes DNA juga tidak mau. Nah, di era-era seperti ini kita harus pintar-pintar menggunakan akal waras kita. Kita harus bisa membedakan mana itu anjuran dari syariat Islam. Sekali lagi, bahwa Islam mengajarkan cintailah sesuatu ala kadarnya. Kan gitu. Kalau urusan iman kepada Allah dan Rasulnya itu harga mati. Harus kita gali, terus harus kita kembangkan supaya keyakinan keimanan kita itu terus menerus tambah mantap dan mantap, kan seperti itu. Tapi kalau urusan mencintai dzurriyyatur Rasul itu ala kadarnya. Yang penting kita tidak mengingkari bahwa dzurriyyatur Rasul itu sampai sekarang itu ada. Jangan berlebihan, jangan over. Jangan sampai kita itu fanatik. Jangan sampai man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Padahal di sisi lain, man ahabba syai'an fa'aksir dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, mahabbah terhadap sesuatu, yo secara otomatis seseorang tersebut akan memperbanyak menyebut sesuatu tersebut. Kita cinta kepada ahli baitnya, ya ala kadarnya saja, tidak usah berlebihan, tidak usah sampai fanatik. Nah ini fanatik yang terjadi di era-era sekarang itu yang menjadi
perpecahan secara tidak langsung. Loh, banyak loh di konten saya itu yang ngomeni video-video saya. Ngaku santri tapi caci maki. Yang mencaci maki siapa? Kalian itu tidak bisa membedakan mana cacian. Saya ngobrol biasa loh, dibilang caci maki. Nah, ini fakta loh. Terus ada lagi yang komen, kemunculan PKI. Kalian itu terlalu bodoh untuk membedakan mana orang Islam dan mana itu PKI. Saya Muslim, dibilang PKI. Itu fitnah yang sangat luar biasa. Jadi jangan fanatik lah, terlalu berlebihan mencintai terus didoktrin. Jadi fanatik itu karena doktrin dari oknum-oknum yang mengaku Habib. Ya, seperti berguru pada satu Habib jahil yang bodoh itu khairun min sab'ina kiai, lebih baik daripada 70 kiai yang alimun. Itu doktrin secara tidak langsung. Jadi terus menyepelekan kiai-kiai yang berada di sekitar kita, kiai-kiai yang ngurus pondok pesantren, karena statusnya itu bukan Habib. Kan seperti itu. Makanya silahkan kalian mahabbah, tapi ya ala kadarnya saja. Jangan sampai fanatik. Kalau sampai fanatik, yang rugi adalah ente antum semua. Benturan hukum. Apa tidak cukup kasus-kasus yang menimpa orang-orang yang membela, orang-orang yang mengaku cucu baginda Rasulullah SAW terjerat kasus hukum terus masuk penjara? Yang rugi siapa? Itu di dunia guys, belum di akhirat. Terima kasih, salam damai, salam NKRI harga mati.